Lihatlah kalau kalian tonton videonya, ini lucu-lucu kawan. Cara dia tidak nyambung-nyambung. Ada dibilangnya mau berdebat dengan aku, nanti dia terbang ke Indonesia dikawal pesawat tempur Amerika. Terus sejak kapan presiden aja? Aduh. Proget nggak sakit lagi. Nah, silakan kamu berdebat dengan kami nanti. Kami ya. Apalagi dengan saya. Saya senang berdebat dengan kamu. Baru saya mau berdebat dengan kamu dan saya akan terbang ke Indonesia. Akan dikawal sama jet tempur Amerika. Saifuddin Ibrahim akan berdebat. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan ras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan ras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya, baku hantamnya yang sifatnya berbalas pantun berjilid-jilid sama Metatron ya. Wah, dan di sini yang lucu ya, orang-orang kafir Kristen ini lucu ya, menuduh umat Islam bogono begini, padahal yang berbuat itu adalah mereka sendiri kan. Itu aneh, yang munafik yang mereka ini. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Inilah dia kan, tahap apa baru dibilangnya saya mau berdebat sama Rudy kalau dia masuk Islam, saya akan kirim jet tempur Amerika. Lihat ya, ngomongnya udah ngawur kawan. Cari berita tentang saya. Mana ada aku cari berita tentang dia sama istrinya, ngarang aja ini. Dia benci kali sama istrinya sekarang kawan. Makanya dibilangnya biarin aja lah katanya. Kamu tahu nggak alamat istri saya? Kau tahu nggak alamat? Aku nggak perlu tahu, ngapain? Kalau di Indonesia kawan, aku nggak pernah mengasih tahu alamat orang. Kalau di Amerika kawan, itu kan aduh sudahlah. Kalau di Amerika itu sudah enak lah ya. Jadi itu kawan ya. Inilah orang-orang banyak tidak tahu ya. Kalau di Amerika itu aduh nggak bisa sembarangan kawan, tenang aja. Tapi bisa jadi nekat orang kan, santai lah. Rumah istri saya, rumah saya sekarang ini dan anak-anak saya itu ada di Hazel. Dia aja membocorkan alamat istrinya. Kenapa? Karena dia benci sama Ibu Sarah. Orang ini mengerikan kawan. Dia benci sama Ibu Sarah. Ditunjukkannya alamat Ibu Sarah agar apa? Agar nanti datang kaderun-kaderun yang ganas itu ke rumah Ibu Sarah. Kan itu maksud Syudi ini. Jahat ini kawan, jahat. Tapi kalau dia masih cinta, tidak akan dikasih taunya rumah Ibu Sarah itu. Dikasih taunya pura-pura dilimpahkannya ke aku. Mana dong kosku mau ke Jakarta mengejar mencari tahu tempat istrinya kawan. Ini kawan. Disebutkannya alamat istrinya. Jahat kan? Di Hazel nomor 15A, nomor 1 blok B, blok B 15A itu nomor rumah saya. Kamu cari saja anak-anak istri saya. Kalau kamu mau hancurkan keluarga saya silakan. Ya kan? Muslim. Muslim. Jadi kawan-kawan, dia ini kan ada videonya itu, dia benci kali sama Ibu Sarah kan, karena katanya Ibu Sarah selingkuh sama anaknya Pak MKC. Sudah, dia mau mencelakakan Ibu Sarah ini. Kalau kau mau rumah kami di sana, dikasihnya alamatnya kawan. Tujuannya apa? Biar didengar-dengar kaderun datanglah ke sana mencari. Maksud dia ini jahat. Meskipun itu mantan istrinya, janganlah sejahat itu ya kawan-kawan. Aduh. Karena dia gagal menikah itu sama, udah banyak gereja datangnya orangnya untuk menikahi perempuan kemarin itu nggak diizinkan kawan. Karena
Gereja-gereja yang ada bahasa Indonesianya nggak mau. Jadi Udin ini udah stres, pening kawannya. Boleh itu ambil anak saya untuk kamu masukkan ke anak terang. Nah, kan lihat kan, dia nggak suka anaknya dirawat Ibu Sarah. Makanya dia bilang ambil anak saya, rawat di rumah anak terang. Orang ini brengsek bajingan ini kawan. Yang dielu-elukan oleh Oten apa? Dungu. Kita lihat siapa yang paling kuat. Paling orang ini lapor polisi. Kalau aku kuat, aku berantem kawan. Aku seorang pendebat tuh seri pun nggak mau. Jangankan kalah seri nggak mau. Tapi rata-rata lawan-lawanku nggak kuat. Sanggup aku melawan misalnya 10 orang itu menyerang aku. Dari dulu aku udah terbiasa. Berdebat aku sama Uculim 10 lawan 1 ku hadapi. Nggak kayak Sedes. Ya, dibombardir aku kiri kanan waktu membangun rumah anak terang ini sama Uculim, apalagi Julius Setiadi kan cemburu kali, iri, ditambah lagi dengan Otem Paul Zhang, iri. Aku bertahan, ku tahan semua fitnah itu kan, aku kuat. Tapi orang ini nanti lihatlah, wow kami lapor polisi kayak kemarin, mau lapor polisi, cengeng, tidak tahu malu. Aduh, kalau aku malu lah, orang yang membuat polemik mereka dilawan berpolemik gak kuat. Aduh. Ke rumah anak terang, kamu ambil saja. Tunggu, udah ada gajah iklan ini kayaknya, iklan game. Sabar ya. Stres Pak Udin, kasihan aku lihat bicaranya ada peol-peol. Terlagi Anfal ini lagi katanya. Yang sama, yaitu sebuah kematian. Nggak apa-apa Rudi. Dia bicara kematian. Ejek semua, nggak ada pendeta yang tidak ada ejekan dari dia. Si Manuk Bulu katanya, Manuk Bulu, Yusuf. Ucuk Bulu bukan Manuk Bulu. Kalau Manuk Bulu itu Uculim yang bilang sama Ucuk Bulu. Ini nggak ngerti kau nih, fitnahnya murahan semua. Manuk Bulu katanya. Pada hamba Tuhan yang ada di ini semuanya diejek oleh. Nah, kalau Ucuk Bulu dulu sudah kujelaskan kenapa aku jengkel sama dia. Orang murtadin berkesaksian ditulisnya di kolom deskripsi rekening orang itu, di bawahnya rekening Ucuk Bulu sama anaknya Preson. Setelah orang berkesaksian ini kawan 3 hari dihapus nomor rekening itu. Sehingga orang yang membantu mereka larilah ke Ucuk Bulu dengan anaknya. Itu yang gak suka aku dulu. Ku kritisi, wajarlah. Hanya aku yang berani melawan kawan. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya dari setan. Kalau oten-oten yang lain sudah salah pun itu dibenar-benarkan oten ini. Karena bagi mereka ini penting kau hujat Islam ya. Kalau aku enggak. Aku dalam tataran debat sama Uculim, iya, mari kita debat. Kau bebas bicara apa saja, aku juga begitu. Kalau oten-oten ini enggak kawan, oten tumpul. Kenapa aku bilang tumpul? Sudah jelas nanti orang ini di situ kan, dia jelas mengatakan Yesus bukan Tuhan. Siapa bila ada orang Kristen mengatakan Yesus tidak bertuhan, itu gila. Saya berani mengatakan. Sudah jelas itu kawan. Masih bisa mereka mengatakan, oh itu Edis itu benar. Maksudnya dalam berdebat, aduh. Jadi karena kau dalam berdebat bisa asal ngomong. Nanti kau bilang lagi Yesus itu anak iblis. Bisa begitu? Bintang timur, ndak bisa kawan. Aduh. Ya ini Udin ya. Rudi Iskariot ini. Yang ketiga, kenapa tiba-tiba kamu mau masuk Islam dan kamu dekat dengan Nandar Zumba? Entah sejak kapan aku mau masuk Islam. Entah sejak kapan ku deklarasikan aku mau masuk Islam. Waktu aku di Ahmad Dahlan, iya. Pernah aku belajar sampai di pesantren 1 bulan penuh ya. Tiap hari masuk. Lah ini orang ini kan dungu. Tak apa lagi. Orang ini lucu. Orang ini yang buat polemik. Orang ini nggak kuat berpolemik. Kalau aku kuat. Di situ nggak kuat. Begitu kutunjukkan letak gerejanya, dihapusnya kan. Yang dibilangnya kita mau beli gereja apa namanya buat rumah apologet. Lihatlah YouTube-nya dia dihapus semua. Henry juga, Henry Tarigan hilang kan.
Kalau saya ucapan saya tidak benar, kenapa itu hilang semua? Ya. Tinggal sop katul bekatul aja. Habis itu baru ku serang hati Metatron, barulah nangis-nangis. Tapi kalau Metatron janganlah dulu ya. Bekatul jangan dulu sama Metatron. Kalau Udin Caikiti dengan Edis wajar karena mereka sombong. Ya. Udin ini berapa kali dia menghina saya kawan. Sementara saya tidak pernah hina Udin. Ini biar kalian ketahui. Makanya aku bilang saya heran lihat Oten sekarang. Orang menghina Islam dibilangnya memberitakan firman Tuhan. Kan lucu, firman hantu yang kau beritakan, bukan firman Tuhan. Di mana di dalam Bibelmu itu tertulis tentang Islam? Kan tidak ada. Di mana di Bibelmu itu tertulis tentang kitab suci mereka? Kan tidak ada. Nabi mereka kan tidak ada. Lantas kok kalian bilang itu memberitakan kebenaran? Menghujat Islam dibilangnya, wow Edis kan memberitakan kebenaran. Belum pernah aku dengar Edis bicara tentang Bible lurus. Belum pernah. Dan belum pernah aku dengar Edis siap di apa? Di debat mengenai iman Kristennya, belum pernah. Karena dia itu ajarannya masih saksi Jehovah itu murni. Kan dia terimbas dulu tuh, terpapar. Makanya dulu waktu bertemu dengan aku luruskan otaknya. Sekarang dia sudah di atas daun kayak ulat. Otaknya itu dibangkitkannya lagi, mengatakan hanya orang Kristen gila yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan. Yang anehnya kawan, itu sudah nyata dikatakan Sedis, bisa-bisanya herder dia, pitbull dia mengatakan, oh maksudnya itu bukan begitu, pan jelas ucapannya itu. Dan bisanya mereka mengatakan hal seperti itu memberitakan firman Tuhan. Ya kan? Itu firman hantu yang berkata-kata itu. Tapi pengikutnya kan aku bilang akhirnya jongkok semua di bawah gorila. Bisa-bisanya itu dianggap sesuatu yang hebat. Wow, dia membuka kebenaran. Kebenaran apa yang dia buka? Jangan kau buka kebenaran menurut kau kelemahan agama lain. Kebenaran agamamu buka. Pernah nggak Edis bicara full bicara Bible? Nggak pernah. Kristen dilarang masuk, kan langsung itu. Karena kalau dia bicara Bible dia nggak sanggup. Kenapa dia bisa bicara Uclim? Ya karena kalian tahu lah. Uclim ini masih banyak yang nggak ngerti kitanya. Itulah sasaran empuk dia. Kalau dia bicara Kristen, Edisnya nggak tahu ajaran Bible. Paham kalian ya? Makanya kawan, aduh, kadang kasihan aku lihat kalian ya. Makanya setiap pagi aku bilang, ayo herder masuk. Memang kayak herder, nggak berpikir. Penting Tuhan itu Tuhan kami, mau salah mau benar, gas terus. Julius Hidayah Mualas dari Medan itu, atau kamu benar-benar sudah miring minum kopi miring, cap kopi miring, kamu sudah sengkleh men. Lihatlah, bicaranya sudah tidak sanggup dia kawan. Mati sebentar lagi nih, mati nih. Kenapa dipaksakannya kali kawan untuk menghujat aku, sementara dia pun banyak kelemahan. Ntar lagi nih ngomong aja sudah gak lurus. Apakah benar kamu mengalami MPD? Lari NPD. New York Police Department. Oke, kita lewati dia. Kasihan aku kawan, tapi gimana lagi, dia yang menghina aku duluan. Mencari untuk menjatuhkan orang lain. Itulah orang MPD. Suka-suka mula. Kamu sudah sengkleh minum kopi cap kopi miring. Dan jika begitu, kamu itu benar-benar telah niat untuk pindah agama. Lah kan gila kawan, dibilangnya aku mau pindah agama. Dari mana jalannya aku pindah agama kawan? Ya. Sudah kunyatakan sama kalian, apa yang ku jawab? Kalau aku pindah agama, orang bertanya, apa yang harus ku jawab? Pertanyaanku dan jawabanku dulu itu kan dibalikkan ke aku. Makanya aku bilang, kekuatan mana iman aku atau Saifuddin? Iman Saifuddin ini selagi kau kasih dia uang, itulah imannya. Coba di stop donasi dari Indonesia. Percaya kalian baling ini. Sama dengan Edis. Iman Edis kan sudah mengaku, saya di mana itu ya? Saya lupa, di Matius di Yohanes 6 mungkin ya. Apa Tuhan upah kami kalau mengikut engkau?
Siapa meninggalkan istri dan anaknya dan ikut aku, maka dia akan menerima 1.100 kali lipat, katanya. Datang Edis, ya aku kan dia menjual rumahku, tentu harus aku dapat 100 kali. Kan ngeri kawan. Ya, saya ini orang yang tahan lapar. Orang ini nggak tahan lapar ya kawan. Bisa diuji. Stop kalian donasi untuk Edis, stop kalian donasi untuk Udin Caikiti. Percaya kalian, nggak lama bisa ditinggalkannya itu Kristen. Percaya kalian? Dia ini sekarang karena mau gitu kan, karena masih mengalir uang. Coba sudah tidak mengalir. Saya sudah berapa lama tidak mengalir? Semenjak dulu si Edis memfitnah saya bulan 5. Ya masih ada sih yang mau berdonasi sama saya. Sampai hari ini masih ada penonton setia saya yang mereka tidak terpengaruh. Orang itu kan cerdas kawan melihat. Si Rudi kan hanya mengajak dia debat. Kenapa Edis mengait-ngaitkan dengan Rudi Simamora donasi? Dan mengapa sih mengatakan aku menilai uang itu? Ya berdebat aja. Kalau nggak mau berdebat ya bilang nggak sanggup aku, kan selesai angkat bendera putih. Ini harus menyerang pribadi. Jalannya dari mana untuk dibenarkan kawan? Memang kalian kira enak? Aku punya anak juga dan satu hari nanti punya cucu. Kalau dilihatnya begitu, makanya aku bilang pengikut Edis itu memang tolol. Gak berpikir orang sana bagaimana nanti. Yang dipikir dia bahwa kami anjing yang setia. Mau apapun kesalahan Tuhan kami tetap menyala, menggonggong. Gak peduli. Tapi kalau penggemarku lihatlah, Saifuddin menghina-hina saya, tak seorang pun penggemarku datang ke sana memaki-maki Saifuddin, tidak ada itu. Edis menghina saya, tak seorang pun ke penggemar saya ke sana memaki-maki Edis, tidak seorang pun. Tahu pasalnya apa? Karena penggemarku itu dari dulu sudah tahu bahwa aku itu sering dipojokkan, sering dihina, sering dimaki, karena mereka iri. Kalau mereka masuk di sana itu sama dengan bunuh diri. Dia masuk satu, pengikut Edis nanti 100 orang menyerang dia. Itu kawan. Makanya mereka mengatakan itu sia-sia, dibiarkannya aja. Biar aja aku yang melawan. Jadi kalian tahu kawan, 6 kali aku didera hal seperti ini. Dulu ketika aku membuat rumah anak terang, Uclim yang gak terima, kan lawak. Uclim tak ada berdonasi, agama tidak sama, tapi mereka yang paling benci sama aku waktu itu. Diserang aku habis-habisan. Wah, setiap komal bicara tentang aku, ku hadapi. Baru yang kedua, Paul Zhang, terimbas dia dari Julius. Diserang aku mati-matian sama Paul Zhang. Diserang Uclim, aku tetap bertahan, aku serang balik orang itu Paul Zhang. Baru yang ketiga, Rudi Simamora 2023, sama kasusnya juga. Dia di sel, dibilangnya tidak ada ku kasih biaya, nggak ada ku kurus dia, pan kurus baik-baik itu. Diserang aku sama Paul Zhang. Nah, Rudi Simamora 2023, aku sempat waktu itu mau berdamai dengan Lisnora, Lisoy, ya kan? Lisnora telepon aku. Udahlah itu, kita nggak usah lagi pikirkan masa lalu. Iya, aku orang yang tidak mau memikirkan masa lalu kok, aku bilang. Hari ini, kedepannya ke depan. Tahu kalian maksudnya apa? Jahat. Jadi ku WA lah dia. Itu, kalau kalian punya sumber daya, kirimlah ke Medan, kirimlah pengacara. Kalau kalian nggak sanggup ngirim pengacara, kirimlah donasi. Biar nanti aku yang berangkat ke Medan. Waktu baru-baru dia tangkap 2023. Apa kata Lisnora? Pertama, kami tidak punya sumber daya untuk berangkat ke Medan. Pengacara belum ada, nanti kami cari dulu. Kalau untuk donasi, itu harus izin Paul Zhang. Paul Zhang kan masih marah sama itu. Jadi nggak bisa, sulit. Oke, nggak bisa ya. Aku mengurus si Rudi Simamora saja dah. Dengan caraku sendiri, aku bilang. Tahu kalian? Akhirnya rupanya mereka itu tujuannya apa? Biar bisa lah mereka sampai ke Medan. Sampailah mereka di Medan. Dibuatnya laporan di Mabes. Senang kali dia. Oh, kita akan demo, kita busuk, ulang. Ku biarkan aja. Yang gak sukanya aku sampai dia di Medan. Tujuannya apa? Mau show force. Buatlah dia apa namanya itu? Jumpa fans itulah ya. Kasih keterangan. Ini semuanya gara-gara tekanan dari Jakarta. Wah,
Kami yang membuat laporan begini, begini. Tersinggunglah pihak Mosi. Ya kan? Masuklah anggota Lisnora ke sana. Sep. Ketemu sama Mosi, diusir. Pergi kalian dari sini, tidak ada kuasa kalian kan? Pergi. Diusir kawan, diusir. Sudah. Datang mereka, bukan aku yang ngusir. Dikira mereka aku yang ngusir. Dibuatlah fitnah bahwa aku tidak mengurusi Rudi Simamora. Dibuatlah foto Rudi Simamora menerima uang 1,8. Di-live-kan mereka. Kan biadab, binatang. Marah aku sama Rudi Simamora. Kan aku bilang, kau kalau misalnya kau dalam penjara, biarlah. Kalau aku yang mengurus kau, akulah. Jangan kau telefoni semua orang. Dan kau katakan aku nggak diurus. Itu Paul Zhang udah mengatakan aku nggak ngurus kau. Nggak ada aku bilang gitu bang. Yang salah tafsirnya orang itu. Tapi di mata masyarakat sudah itu yang terjadi Rudi, aku bilang. Ya kan? Sama kayak di sini. Ku tempurlah si Paul Zhang, ku terjang. Kau mengasih makanan 10.000 bawa naik motor memang bisa. Kau kasih 200 bungkus, kau bilang 10.000 bawa motor gini, ku bongkar. Sampai ini kan ku bongkar. Satu bata pun tidak ada. Kau bilang kau mau membangun rumah uploget, mana laporan keuangan tidak ada. Masih mending aku. Mulai dari tanah, aku beli sendiri tanahnya memang kurang. Dibantu ya. Kemudian ku bangun pelan-pelan. Selesai kawan. Ya. Ku laporkan terus. Inilah perkembangannya, ini segini, donasi yang masuk segini. Edis. Mana mau dia melaporkan kawan. Yang penting hujat terus. Hujat Islam terus. Penting dapat duit. Hujat terus. Percaya kalian seumur hidupnya nanti menghujat itu. Karena kalau nggak menghujat dia satu hari, nggak makan. Ya. Kalian lihat dia tuh. Seminggu dia nggak menghujat, nggak makan. Aku dengar ditawari dia kerja di tempat si Tarigan tuh. Katanya nggak sesuai. Maunya serius apa? Dia nyekor-kor, datang duit banyak-banyak, hidup nyaman di Amerika. Ya itu kawan, tidak perlu laporan keuangan. Kan gila kan? Makanya dia punya politik. Transfer itu ke BRI, dia yang di Indonesia. Kalau di Amerika kan kena pajak itu nanti. Hukum Amerika kan ketat. Paham kalian? Makanya edisi itu curang, dibuatnya lah BRI, ditransferlah ke Indonesia. Logika kalian nyambung nggak? Siapa memegang uang itu di Indonesia? Paham kan? Oh di Amerika kan ada BRI, bisa diambilnya. Ya buatlah bisa. Paham ya? Tapi kenapa harus dikasihnya BRI? Kan udah di Amerika dia. Itulah buktinya di Amerika itu surat menyurat tidak gampang. Lah Syedis mau beli tanah jalannya dari mana? Makanya aku bilang pakai otak. Aduh. Ya kalau masalah fitnah aku pun bisa memfitnah. Lebih sadis lagi kawan. Tapi kan tidak aku lakukan. Oh Syedis kau tuduh memakan 25 juta uang donasi panti jompo. Bukan aku yang bilang itu. Ada waktu aku live dia buat komen itu. Kali lubang terjerumus sendiri. Menghujat orang lain. Sekarang kamu sendiri menderita. Hati-hati. Menderita apa? Menyeberang. Jangan sampai titian patah. Hati-hati di rantau orang. Buat salah. Maksudnya jangan diulangi lagi. Iya. Rantau orang. Tapi kalau kamu benar-benar mau masuk Islam, saya bangga. Bangga. Saya senang. Karena duri dalam daging itu sudah dicampur, nggak sakit lagi kami. Duri dalam daging itu Udin. Yang Udin ini sok-sok lurus kawan. Dia duri dalam daging. Dikirim pendeta lah dari sini. Mungkin ada Pak apa mengirim, bisa jadi ya duga saya Pak Gilbert pun kan kawan apa dia nih. Dikirim uang, digunakannya untuk apa kawan? Untuk main perempuan, kan kurang ajar. Aduh, diakuinya dia sudah duda. Dirayu-rayunya perempuan itu. Terus mau kawin, kata perempuan itu apa? Saya ditipu Pak Udin. Ya, Udin Cekiti. Dibilangnya dia sudah bercerai sama Bu Sarah, padahal belum. Kan sendiri orang ini kawan, ada affair, tapi dibilangnya nggak ada. Kan aduh. Lihatlah kalau kalian tonton videonya, ini lucu-lucu kawan. Cara dia tidak nyambung-nyambung. Ada dibilangnya mau berdebat dengan aku, nanti dia terbang ke Indonesia dikawal pesawat tempur Amerika. Terus sejak kapan presiden aja?
Aduh. Loget nggak sakit lagi. Nah, silakan kamu berdebat dengan kami nanti. Kami ya. Apalagi dengan saya. Saya senang berdebat dengan kamu. Baru saya mau berdebat dengan kamu dan saya akan terbang ke Indonesia. Akan dikawal sama jet tempur Amerika. Saifuddin Ibrahim akan berdebat dengan Yudas Iskariot. Bayangkan kawan, hanya untuk berdebat dengan aku harus dikawal jet tempur Amerika. Nggak usah Pak Udin. Debat aja kita live. Kalau berani ya. Kalau aku kawan ditantang orang, ayo debat aku, nggak perlu banyak berbalas pantun. Nanti kau begini mau cari koin, walah itu namanya cengeng. Ini pendebat sejati, belum ada tandingannya. Kau ajak Edis debat, wah aku kan udah buka StreamYard, padahal dia sudah bercokol di situ Pak MIM di StreamYard. Lari dia ke TikTok. Banyak kali alasan Pak MIM, katanya ada kerja lah, ada ini. Lari Pak MIM ke TikTok. Tadi ku tunggu streamnya nggak mau. Sekarang di TikTok ini mau masuk. Di sini kan ada tertulis Kristen nggak boleh masuk. Muncung. Kalau sang debater, saya mau menguji dalilmu mengenai Yudas ke surga. Berani nggak? Berani. Jam berapa? Jam segini? Oke. Tak ada ku tolak satupun manusia kawan. Dan tidak pernah ku serang pribadi mereka. Kalau ini sekali diserangnya pribadiku. Ini kan yang mau ku ajak debat tapi serang pribadi. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung goblok. Aduh. Mau debat apa bang? Ya mengenai itu jalan keselamatan dari iblis atau dari Tuhan. Itu aja yang aku minta. Zaman now. Pak Udin. Lewati dulu nih, sabar ya. Yang keempat, Rudi, di manakah hati nuranimu? Daniel 5 ayat 13. Ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh. Ya. Sekarang orang-orang ini mencap aku keras hati dan tinggi hati kawan. Apa enggak kebalik? Makanya aku bilang hanya orang cerdas yang mengerti. Aku mengajak si Edis berdebat. Videonya masih ada. Jawab si Edis apa? Rudy Yohanes. Kan tinggi hati. Siapa namanya itu? Aku yang mengorbitkan dia. Bisa dia pura-pura lupa namaku. Siapa namanya itu kan ya? Sudah. Saya sudah itu tahu lagi apa kata si Edis. Kau urusi dulu si Risma Mora, nggak sepeser pun kau kasih uang. Begitu dijawab Risma Mora, waktu aku di Polres ada dikasih uang, dibalikannya katanya. Wah kau di 78 juta, lari lagi kan, tidak mau kalah. Tapi berdebat tidak mau. Tapi berbalas pantun tidak mau kalah. Wanita. Makanya aku bilang, aduh orang ini kelompok wanita nih kawan, tidak ada. Ya kalian tontonlah biar adil ya. Biar nanti kalian tonton di sana, biar kalian dapat nanti dari Pak Udin berita-berita terbaru ya. Ya sekarang aku kawan, kalau orang emosi tidak kita tanggapi emosinya bisa stroke. Jadi ini sudah ada sini herder Sedis, aku baca, aku jawab ya. Oke. Amin Wijaya Yoyoyo Sinta fitnah itu saya kenal SD dari 2008 ya. Aku dengan Amin udah lama berteman ya. Terus dibilang aku oneness hanya gara-gara Amin naik ke tempat. Kan itu fitnah ngeri. Oke. Ini ya. Rudy Yudas Iskariot binti Rifa. Udah keok kalah debat lawan KI Ahmad. Kawan, videonya masih ada. Bagaimana dikatakan aku kalah debat dengan kiamat? Orang kiamat aja panik sampai hukum Taurat berlaku untuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan membunuh manusia katanya, Tuhan sudah melanggar hukum Taurat. Kan aku bilang herdernya begini yang bagus. Dia nggak peduli apa yang terjadi. Yang penting kau sentuh aku kugas, itu aja. Kau sentuh Tuhan kugas. Ya. Bang ucap Bobby botak biadab. Si Bobby. Aduh. Lain tak pakai TikTok kah?
Tadi malam ku pakai, malam kemarin ku pakai ya, kadang enggak. Tunggu lu ku beli satu lagi HP biar pakai TikTok, pakai YouTube langsung ya. Cuma kalau pakai TikTok aku mau menyebarkan di YouTube ini sulit. Harus ku record dulu ya. Jadi agak susah lah. Jangan diperpanjang lagi, mari baikan. Aku sudah mau baikan. Bahkan Pak Effendi Usman mau mengundang saya masuk ke roomnya, Edis masuk, si Botak masuk, si Bobby, Botak biadab, sama Sob Katul, tapi ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Pengikut Sedis. Apa hak kau katanya? Memang mereka tidak mau perdamaian kawan. Kan gitu. Ya aduh, masih ada video nanti ku putar di tempatku ya. Aku lagi download itu, tunggu kuliah dulu selesai belum ya? Coba kulihat ya, tadi lagi ku download kawan di apa itu ya, oh di streamnya tadi, tunggu lu, sabar ya. Oh mana ini, oh ini pas, ini ku download dulu ya. Dah sambil aku nunggu, ini ya. Jadi itu kawan, slow lah. Sob Katul and the gang maunya donasi, nggak mau damai. Ya betul kawan. Hello pala ternak, awas uratmu putus. Lu certop, takut mereka saya di pihak SD, ya kan. Sekarang sudah mulai banyak orang memihak saya kawan. Tidak ada saya ajak-ajak itu. Cuman saya yakinkan mereka berpikir sama dengan waktu zaman Paul Zhang, zaman Uclim menyerang saya. Saya yakinkan mereka berpikir kawannya. Everlyn Zebua itu sudah mengatakan, oh aku buka dulu videonya Everlyn Zebua ya. Ini baru cerdas, dia lulusan STT, wajar lah. Cerdas ya kalau Siapa lulusan ramba-ramba. Makanya kerjanya hanya menghujat aja. Nah, ini biar kalian dengar dulu. Ini baru orang mengerti. Kan diajak debatnya Sedis katanya. Kenapa pula Sedis lari ke yang lain-lainnya? Ini Everlyn Zebua ya. Kalian bisa nanti masuk ke nama channelnya ini. Kalau ini anak ini dulu punya masalah karena dikritisi Andi Simon. Sementara STT dia itu STT aliran karismatik, dipecat dia kawan. Padahal tinggal skripsi ini. Berani berurusan dengan orang ini, Edis dibongkar habis ya. Ini namanya Everlyn Zebua. Dia sudah lulus, jadi kasihan kali waktu itu dipecat dia dari STT-nya itu. Dia curhat kepada saya. Saya buat di YouTube. Ya, banyaklah donatur saya membantu dia ya. Sampai laptop, dibayar uang kuliahnya, disuruh pindah dari tempat lama ke tempat kuliah baru, dan dia sekarang sudah sarjana ya, ada lolos. Itulah sadisnya kawan sesama Kristen. Makanya aku bilang Kristen itu karena minoritasnya kalian lihat itu bagus-bagus, coba dia mayoritas, ngeri juga kawan. Ini kan coba lihat, sekarang kan mayoritas pendukung Edis, aku minoritas, kan ngeri pula mereka itu kan, itu kawan. Ini lalu sang debaters ini menyanggah, mengatakan ini sesat, tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu datanglah Edis membawa masalah pribadi, menyerang sang debaters atau membantah argumen sang debaters. Membantah argumen sang debaters ini berdasarkan serangan pribadi. Kalian sudah dengarkan? Aku sudah buat argumenku, ada videonya. Edis menyerang, membalas argumen itu dengan serangan pribadi. Tapi aku maklum kok saya di sini kan bukan lulusan perguruan tinggi. Ya. Kalau orang lulusan perguruan tinggi dia mengerti. Kalau argumen dijawab dengan argumen, bukan argumen dijawab dengan serangan pribadi. Jadi kalau orang herder Edis nggak akan tahu itu. Selalu Iskariot ini anggar-anggarannya. Ya. Tapi kalau orang-orang skolar itu tahu kawan. Sang debater kan menantang dia debat. Sudah itu dikeluarkan sang debater pernyataan dia. Kan ada kubu itu. Tiba-tiba Edis menjawab dengan menyerang pribadi. Nah ini kawan ya. Tapi biarlah hanya orang-orang pintar yang mengerti itu. Kalau ya level-level herder mah mana sampai otaknya ke situ. Namanya aja herder ya. Murid ceria.
Daftar dong, aku jadi Iskariot yang terpilih. Oh iya dong. Iskariot itu kawan, Judas Iskariot itu orang yang beruntung. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Coba kau tanya Syedis, apa maksudnya itu? Pasti dia bilang, ya banyak orang jadi pengikut Yesus, tapi sedikit yang dipilih oleh Yesus. Judas dipilih Yesus enggak? Iya, berarti dia ke surga. Oh, kalau itu enggak. Mulut yang sama mengatakan ya, mulut yang sama juga mengatakan tidak. Dalam iman tidak bisa seperti itu ya. Ya. Edis saksi Jehova bukan Advent, iya. Cuman dia saat ini bergereja di Advent karena saksi Jehova itu kan dulu pecahan dari Advent, Metodis ya. Pecahan Advent ada 3, Metodis, saksi Jehova dengan itulah 3 ya. Zaman dulu kalau ada itu sejarahnya. Apalagi nih? Para ternak Edis dan ternak Udin lagi kejang-kejang. Kolom chat baik itu betina ataupun jantan laki baik sudah banyak. Ya murid ceria, aku mau dong dipilih. Iya. Mau kau dipilih? Mau. Tapi seperti Judas, oh nggak mau. Nggak bisa kawan. Karena firman itu mengatakan banyak terpanggil, sedikit terpilih. Judas itu kalian bacalah Yohanes 6. Bukankah aku sendiri yang memilih engkau yang 12 orang ini? Bukan dipanggil dibilang tapi dipilih. Jadi hati-hati ya. Ruth, ajaran lu ajaran di bawah company. Ya, mana company itu? Ya, tapi dari Israel ya. Iya, ajaran company. Bukan Belanda itu yang bawa itu ya. Oke, jadi kawan-kawan, di grupnya Pak Effendi kemarin juga, Effendi Usman, sudah ada yang pintar. Dia juga menjawab seperti itu. Rudi Yohanes kan hanya mengajak Edis berdebat. Edis kenapa nyerang pribadi dia? Di dalam ilmu pengetahuan, itulah yang dibilang tadi itu, jaka sembung bawa golok, tak nyambung goblok. Harusnya argumen dilawan dengan argumen. Kalaupun dia tidak mau berdebat, ya dibuatnya pitinya melawan argumen itu, kan gitu ya. Ya. Rudi keluar-keluar tapi nggak ada yang murtad. Itu kan menurut kau. Makanya aku bilang nggak mungkin lah aku bilang siapa aja yang murtad. Bahkan pernah aku kasih jurus orang yang mau murtad disuruh datang ke kampung mamanya, mertuanya, untuk hari raya. Bagaimana aku menghadapi sholat, katanya aku jelaskan. Tapi nggak sampai ilmu Syedis kayak gitu. Waduh. Cuman aku nggak bawa keluar ya, karena aku pun tidak mau membaptis orang. Karena Paulus mengatakan aku datang bukan untuk membaptis, sama dengan aku ya. Edis memang siapa yang dibaptisnya, kan tidak ada juga. Sama juga di sini Paulus bilang, oh aku udah membaptis 200 orang ya, tapi yang dibaptisnya itu kemana sekarang? Apakah lebih baik atau lebih jahat? Tak mengatakan apa? Engkau membawa orang menjadi mengikut agamamu, bukan membuat dia mereka bertobat, tapi membuat mereka lebih jahat dari kau kan ya. Desi Bang Rudi kuliti dulu Syedis biar tahu dia. Ya, aku sudah kuliti sebagiannya, ada aku spill semuanya. Pada akhirnya nanti kalau masih jugul Indonesia lagi ku spill. Ya. Jadi kalau ditanya dari mana aku tahu data-data sob katul bakatul teman-teman betul, dari si botak Bobby, botak biadab. Aduh. Dia dari si Bobby. Kan dia yang menyebar-nyebarkan itu sama orang-orang lain. Orang lain itu nyampaikan sama saya. Dasar botak biadab, pura-pura nggak punya salah. Oh, iya saya. Padahal dia yang menyebarkan. Dicari-cari orang siapa yang salah. Tiba-tiba masuklah orang gitu. Kan bro, kita udah pernah ke rumahnya. Begini bukono kan ya. Botak, gue bilang memang Bobby botak biadab. Ya begitulah kawan. Nama juga Bobby. Oh. Apa dia? Oke. Ya, kawan-kawan, itulah dulu ya, saya mau jemput anggota saya dulu ya. Karena kami kan ada project di Kandis, jadi dari sini ke Kandis setengah jam. Kalau yang ada mau rencana ngasih data pribadi, hentikan. Tolong dihentikan. Karena bisa berefek negatif begitu. Apalagi demi uang, tolong hentikan. Kalau udah telanjur ya
ya sudah, maksud saya jangan dilanjutkan gitu. Jadi kalau yang punya akses, nggak tahu siapa nih, mungkin di bawah nonton ada yang punya akses ke yang katanya sudah ngasih atau rencana mau ngasih, mungkin termasuk Pak Metatron ini, ya menurut saya hentikan. Kalau saya kan nggak tahu nih rencana kepala orang kan, hentikan aja, soalnya berbahaya ngasih data pribadi, dan itu pribadi kan, termasuk info dasar, termasuk nama kota aja nggak usah sebenarnya gitu. Misalnya nih Pak Rapjono ini ada di Ambon, ya saya harus nggak usah kasih data di mana gitu, kecuali dia tanya langsung. Potong dikit, Bro Rian udah nonton belum Komalnya Demian berapa hari yang lalu? Sudah Oke. lihat rekamannya itu. Secara utuh semuanya sudah? Sudah. Oke, ada beberapa foto yang di-spill oleh si Pak Zulfikar di situ, sudah nonton? Sudah, yang di GBI itu. Oke, kira-kira itu identitasnya dari mana itu? Nah, kalau itu saya nggak mau menerka-nerka ya. Saya kan cuman, ya pasti ada yang bocorkan begitu. Nah, maksud saya kan sudah terlanjur tuh bocor. Nah, pasti ada balas dendam toh, balas dendam atau balas-balasan. Ya sama-sama hentikan. Nggak usah, tidak perlu, nggak ada gunanya selain. Tutup mute juga. Kenapa? Ya, lanjut Bro, silakan. Gini Bro Rian. Tadi batuk aku. Ini Bro Rian, ini memang kelakuan Islam, dan ada yang menyambut di orang-orang kita Kristen. Itu sebenarnya. Iya, maksud saya JCC ini memang dari dulu. JCC ini emang dari dulu seperti itu. Kerjanya bawa orang apologet Kristen ke polisi, laporin ke Polda. Itu aja kerja mereka itu. Iya, maksud saya sesama apologet ini loh Pak, yang bocor-bocor. Nah, yang membocorkannya ya dari kita juga. Ya mungkin gini, seperti contohnya ya, kita nih temanan nih. Pernah kita ngasih tukaran nomor WA. 2-3 tahun kemudian kita ada Slack nih. Atau apa, ada kritik-kritikan kita berdua. Lu ngejual profil gua ke Oneness atau ke Muslim gitu. Iya, itu hentikan Pak. Hentikan, iya betul. Seberapa Anda punya data detail tentang apologet lain yang dulu Anda mesra, sekarang Slack bermusuhan, nggak usah kasih datanya, nggak perlu gitu. Ya iya, Itu kalau di saya stop. sempat ngasih seperti itu, berarti saya ada mental Islam, ada mental Iskariot di hati saya. Ya bukan, jangan bilang gitu Pak. Itu Loh, kan memang mentalnya iya. mental Islam bermusuhan. yang seperti itu. Hanya Islam yang seperti itu. Terus itu yang pertama ya. Bang Rian. Thank you. Kami terima sarannya dengan senang hati, kami terima, dan ya harap abang coba jalan lagi ke komal-komal lain, bilang kayak gitu ya. Mudah-mudahan dengan saran abang Bentar. semua bisa jadi lebih baik. Thank you. Dah. Bentar, jangan sampai typingnya tenggelam. Bentar, Loh, ini ada yang typing. bentar, tadi ada yang minta naik. Ini Oh ada ya, typing Pak gini. Oli. Info dari Rumi silakan. Rikris, ada 7 apologet yang dilaporkan. Shalom. Hah? 7 apologet. Yang mana sih? Mana typingan yang mana? Mana Bang Meta? Bang Naikkan aja dia. screenshotnya dapat nggak? Nih Jack Eldorado. Info dari Rumeri Chris, ada 7 apologet yang dilaporkan. Ada yang punya info nggak? Nggak tahu ya. Nggak ngikutin. Tes, ada suara nggak? Ada. Jelas. Iya silakan. Teman-teman lanjut Pak Oli. Ayah Anda aja. Metodenya sebetulnya gini, ada 2 ya. Pertama, kalau misalnya kita bermasalah dengan seseorang, ya masalahnya dilokalisir aja, maksudnya diminimalisir aja. Jangan pernah
karena kita bermasalah dengan seseorang, atau perbedaan denominasi, atau perbedaan tafsir, atau ketidaksepakatan tentang pengertian tentang terhadap ayat Alkitab, lalu menjadi polemik yang akhirnya spill data personal. Spill data personal ini ada dua ya, spill data personal ke publik dengan maksud supaya orang yang kita benci itu supaya dipersekusi, atau dijual datanya. Dijual juga dengan maksud sama, tapi memperoleh keuntungan gitu. Nah, tapi ini sebetulnya sudah melanggar hukum ya. Ini ada deliknya ya. Jadi saya nggak tahu ini orang-orang Yudas-Yudas ini harus diapain nih, gitu. Karena kalau secara delik hukum itu sebetulnya sudah ada nih. Ini melanggar pasal 48 Undang-Undang ITE, ini sudah ada nih, gitu. Bahkan ada 3 poin deliknya. Jadi apalagi dijual demi memperoleh keuntungan, itu bisa lebih berat lagi, gitu. Karena ini kan urusannya nyawa ya. Kebayang nggak orang yang dijual datanya bisa keluarganya dipersekusi, bisa keluarganya didatengin, digeruduk malam-malam, kan begitu kan. Jadi saya kira jahat sekali seperti itu ya. Kalau memang bermasalah dengan seseorang, ya selesaikan masalahnya di situ gitu. Jangan kemana-mana, apalagi men-spill muka orang, ada istrinya, ada anaknya, itu enggak. Itu bukan Kristen ya teman-teman, itu bukan Kristen. Saya normalnya nggak mau ikut campur hal-hal kayak begini ya, tapi ini menghambat kemana-mana, ini menghambat ke penginjilan, ini kemana-mana juga berpengaruh, dan anak-anak muda bisa jadi takut juga kan untuk berapologet gitu, kalau seperti ini. Jadi ya saya pikir ini harus dibuka ya, dibongkar, tetapi langkahnya itu buat yang masih waras itu harus diapain, harus seperti apa langkahnya gitu. Karena ini bisa menyasar kemana-mana, apalagi bicara kelompok, berarti kan sindikasi, bukan hanya satu orang yang terlibat di situ, kan begitu ya, bukan hanya satu orang yang terlibat di situ, berarti ada sindikasi gitu. Ada orang-orang yang bekerja sama, apalagi melibatkan organisasi Islam atau yayasan Islam seperti Zulfikar, kan begitu. Ini harus kita harus punya langkah gitu, mau seperti apa. Saya dapat video dari seseorang yang di video itu jadi ada orang dari Amerika, Muslim dari Amerika, indikasinya begitu ya, sedang menelusuri tempat di mana yang katanya Ibu Sofiatul sama Edis ada di situ gitu. Jadi mereka menelusuri tempat itu pakai mobil, di videoin. Ya kalau di sini kan nggak sembarangan ya, orang main geruduk itu nggak bisa. Tapi mereka menelusuri tempat itu gitu. Nah, ini bahaya kan, gitu kan. Siapa tahu orang yang nggak salah nggak apa nanti jadi korban gitu. Ya bukan prasangka, maksudnya gini, saya sedang membicarakan substansi masalahnya. Terlepas dari siapa yang bersalah, siapa yang tidak, ya bukan urusan kita. Saya nggak tahu, saya nggak masuk ke situ. Nanti pengadilan yang memutuskan kalau memang mau diambil langkah hukum gitu kan. Kan seperti itu. Saya nggak tahu orang-orang siapa itu yang terlibat di situ, saya nggak tahu. Gitu. Tapi nanti ya kalau ambil langkah hukum ya pengadilan yang memutuskan kan begitu. Cuma masalahnya mau seperti apa gitu. Ini kan udah nggak bisa lagi ngomong damai di internal tuh, udah nggak bisa lagi. Ini sudah di-spill dan dijual gitu. Itu maksudnya. Gitu. Saya nggak menyebut nama siapapun ya, gitu ya. Ya itu aja sih mungkin, teman-teman. Lanjut. Thank you, Pak Oli. Iya, Prof. Ya, jadi memang dampaknya. Ini dampak kan. Nah, jadi memang untuk orang yang spill data itu kan maunya cuma dua. Ketika dia spill data saya, dia mau cuma dua. Dan cuma satu, saya digeruduk. Misalnya mau, entah waktu saya digeruduk itu saya bisa kehilangan nyawa atau tidak, itu persoalan lain.
Intinya saya digerutuk dulu. Jadi Rudi Yohanes itu memang dia biadab, bangsat dia, gitu kan. Bangsat saya katakan dengan jelas. Karena apa ya kan, dampaknya kayak gini kan, makin Jangan ngomong-ngomong kayak gitu ininya. Udah kena peringatan 3 kali nih Komal nih. Lanjut. ya, jadi maksudnya kan ini efeknya gitu kan, apalagi dengan narasi-narasi provokasinya bahwa mereka ini memang dikhususkan untuk menghujat Islam dan sebagainya, itu kan ya takutnya kejadian yang saya katakan tadi tuh terjadi, dan ini kan bahaya. Kena kan, turun dulu, turun baru naik lagi. Ya, apalagi tahu sendiri kan di Indonesia ini hukumnya aneh. Sudah ku bilang di ini betulan kena kan dibilang. Diulang-ulang. Lanjut Bang Meta. Ini saya dapat info, tolong dicek ya. Saya dapat info apa benar Demian itu ngancam, pernah mengeluarkan statement bahwa dia ngancam mau memviralkan identitas apologet Kristen supaya saya diam. Betul nggak? Iya, tadi itu yang disampaikan Pak Kenisa. Bang. Ini saya di Tadi siang di Komal. Pak Kenisa bisa naik nggak? Pak Kenisa boleh naik lagi nggak Pak Kenisa? Kalau masih ada di bawah. Ini saya dikontak sama Timothy ya. Bukan Timothy sayang istri ya. Timothy Alawal. Infonya juga Timothy Alawal mau dibongkar sama Demian datanya. Saya nggak kenal Timothy Alawal. Kenapa Timothy kena? Timothy nggak pernah masuk ke room kita loh. Cuma kemarin dia cuma promosi buku aja. Kok jadi melebar ya? Iya. Ini udah ini Bang, masalahnya Bang. Betul, ini udah ada sindikat gitu. Aduh aku diam deh. Aku ini deh Bang. Kicoy mana ya Kicoy? Kicoy naik dong. Menurut aku ini ya, memang kayaknya ini chattingannya. Ini chat nggak kelihatan ya. Ini chattingannya. Bang, kenapa kayak gitu? Balik kamera. Oh iya. Lupa. Agak ngeblank ya. Saking shocknya si Prof. Iya itu ya. Ini ya barusan nih. Di sini soalnya masih jam 5 di sini. Nih. Tuh ya. Kok jadi ngancemnya kok jadi aneh-aneh ya ini? Jadi kemana-mana loh ini loh. Si Timothy salahnya apa? Timothy nggak pernah campur kemana-mana loh. Makanya saya bilang ini yang ngomong ini cuma saya gitu loh. Kalau misalnya omongan saya mau disalahin ya nggak ada hubungannya sama yang punya room ini. Kalian bebas aja mau pro siapa, bebas. Gitu kan? Kalau bagi kalian angin lalu ya lewatin aja, skip aja, nggak usah ditonton kan. Ini kok Demian makin ngeri ya, mau di-spill yang lain-lain juga. Karena memang dia dulunya kan Kristen, ada di grup kita. Terus tiba-tiba mau kalap, ada videonya awal tahun ya, Kak Gret ya. Februari betul. Januari apa Desember ya? Mau kalap ya. Aku agak lupa ya, sekitar bulan itu sih. Ya awal tahun, soalnya dia bilang kemarin dia balik lagi tuh setelah sekitar 5 bulan. 5 sampai 6 bulan masuk Islam gitu, baru dia balik lagi. Terus kok dia jadi, wah ini jadi memang circle-nya kita udah bisa lihat dengan jelas ya. Circle-nya itu aja ya, Oneness, Islam, sama satu lagi nih, apologet besar. Yang perlu kita sedot nih. Kok circle-nya itu semua ya? Jadi Nathan Melki, iya, Nathan Melki, Amin Wijaya,
Lina Wijaya, Rudi Yohanes, Mikana, Pak Bom Bom, Islam. Nathan Melki udah kepanasan juga ya, si domba suci ya. Bahkan tadi masuk ke roomnya Pak Bom Bom, saya lihat tuh. Masuk ke terus masuk ke roomnya ini. Roomnya Koapiang. Di sini dia. Koapiang. Di sini dia. Dia di sini. Oh, di bawah. Masih di sini. Terus masih di bawah. klarifikasi sama aja di LW daftar tamu. Oh, Mana terus Natar. oh klarifikasi. Nah, terus ada Lina Wijaya tadi di situ. Ya silakan bebas, kan ini kan Indonesia kan bebas mengeluarkan pendapat ya. Cuma ya Lina Wijaya juga nggak bisa menggertak saya karena saya pegang kartunya bahwa dia memang Islam. Dia loh video call sama saya ngasih bukti surat dari Istiqlal. Gitu. Surat mualafnya ada nggak? Ada. Teman-teman bisa cek kok di internet. Surat mualafnya bukan saya yang buka. Itu yang buka Islam sendiri, yang buka juga Laskar Astaga kemarin, saya ingat saya. Iya nggak? Sampai si tersadarkan ngecek ke sana ya sama si rest area. Tersadarkan sama si Lemon juga mukalaf lagi kan? Iya nggak? Oh iya Lemon, astaga. Iya. Lemon mukalaf lagi. Jadi yang ngecek Lina Wijaya ke Istiqlal, yang ngecek juga udah mukalaf lagi. Ya memang circle-nya Lina kan gitu semua. Raji mukalaf lagi, si siapa? Yang asistennya ini si Chen Yang ini mukalaf lagi. Si Lemon juga itu kan dia juga yang baptis kan. Gitu. Ya circle-circle orang bermasalah ini, ya aku bilang kemarin, orang nggak beres akan mencari pembelaan dari orang nggak beres, dan itu yang perlu kita beresin. Gitu. Ya bagi yang mau, logikanya kalau kamu udah terkuak ya, kamu nggak taubat, terus kamu masih ngomong firman Tuhan lagi di situ, artinya apa yang kamu kejar? Apa sih yang lu kejar? Apalagi kalau nggak cuan, hepeng, iya nggak? Iya. Akunya itu AI lagi, katanya suara AI lo. Emang bisa AI kayak gitu? Coba. Cuma kalau AI-nya kepanjangannya agama Islam, iya bener. Kalau AI artificial intelligence nggak bisa kayak gitu. Ya, terlalu. Bahkan ada video yang baru nih, foto memotong urat nadi ya. Udah lihat belum teman-teman? Udah tadi di-share sama si Greta di dia WA aku Plester lagi nggak tuh sakit. Ada video orang kemarin katanya kan bukan dia, tapi ternyata ada lagi video orang motong urat nadi, terus urat nadinya nggak kepotong, terus diplester. Lucu aja sih. Jadi buat apa sih main drama gitu loh? Betul nggak teman-teman? Tapi aku kan sempet nanya ke Bang Meta kan, apa mungkin Bu LW ini dijebak gitu kan? Aku kan sempat menanyakan itu. Nggak mungkin dijebak. Nggak mungkin dijebak. Itu ya saya nggak perlu ngasih seolah-olah nanti memframing kan, tapi cukup aja denger videonya itu jelas-jelas suka sama suka. Suka sama sukro itu jelas tuh. Si cowoknya juga memang mungkin sudah merasakan Kak Lina yang sangat body goals dan seksi. Ya Kak Lina juga mungkin sudah kena ular di Taman Eden, jadi ketagihan gitu. Itu kalimat-kalimatnya kan udah bisa di-coding sendiri. Iya nggak? Kalian udah besar lah untuk mendengar kalimat itu sama mengartikan. Nggak perlu lagi kita menafsirkan pakai tafsir Ibnu Katsir kan. Cuma saya bilang itu bukan AI, itu asli suaranya. Ya kalau dia bilang tunjukin ke polisi, tunjukin ini, ya masa bodoh. Kita ini kan masalahnya kita ini seolah-olah jadi apa ya? Kan ada
Kalau kita melakukan kejahatan, ada hukum negara, ada hukum moral kan? Iya nggak? Betul. Kalau misalnya kita kebongkar aibnya ya ada hukum moral ya. Kita ini kan cuma ngomong dari segi hukum moral. Kalau masalah mau lapor ke polisi ya silakan aja, ada yang mau lapor atau enggak. Tapi menurut saya kalau emang itu fitnah mestinya dia yang lapor ke polisi, bukan kita yang lapor. Ngapain? Atau si siapa? Stafnya Lina ya kan? Stafnya Lina kan dia kan katanya punya tim ya. Saya nggak ngerti tim apa itu. Timothy sayang istri mungkin ya. sorry Bang Timothy, sorry. Bercanda. Bang Meta mau nanya, tapi kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Boleh nggak? Ya. Jangan nanya denom lagi, Kak. Enggak. Aku pernah lihat foto abang di spill sama LW kalau nggak salah. Bertiga sama maaf yang ada kekurangan itu. Mata ya, kurang di mata. Itu Nathan Melki. Iya, aku sekarang ini dia udah nggak nampak lagi, nggak tahu entah kenapa. Bukan. Itu saya berlima sebetulnya, ini masih ada fotonya kayaknya ya. Saya kemarin udah ngomong juga di Room Kiamat. Itu iya, saya berlima. Itu kantornya siapa namanya? Dosma Sijabat di Surabaya. Jadi ceritanya tuh gini. Si Nathan Melki sama temennya namanya Bezita itu jualan akun TikTok. Nah, akun TikToknya itu dibelilah sama Lina, kan? Akhirnya Lina live dapat koin. Nah, setiap kali dia live, uangnya itu ditarik sama si Nathan dan Bezita ini. Lina nanya, loh, ini kok uangnya bisa ketarik? Nah, dia alasan nggak tahu gitu kan. Tapi ternyata satu ketika ketahuan itu ketransfernya kemana gitu. Ketransfernya ke rekening si Bezita. Rekening Bezita ya. Saya copy surat laporannya juga dari sini. Jadi karena pelakunya si Bezita itu ada di Surabaya, maka dia lapornya ke Polrestabes Surabaya. Gitu. Untungnya si Bezita tuh datang. Kalau Nathan kan di Manado dia tinggalnya kan. Untungnya Bezitanya awalnya hilang. Dia ngaku tinggal di mana, di kos-kosannya di daerah Surabaya Timur itu. Terus didatengin sama si Lina, hilang katanya gitu. Jadi dia lapor. Nah, dia kontak si Bezita, akhirnya ya ketahuan. Akhirnya ketahuan lokasinya, ketemuan. Dan akhirnya karena waktu itu nggak ada etikat baik, Lina memanfaatkan hubungannya ke Dosma Sijabat untuk ngebela dia gitu, kasus penggelapan dana itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu, bahkan kalau Kalina juga ada di bawah atau Nathan Melki di bawah, ini kan si Nathan kan dia nggak bisa dicari karena dia di Manado kan. Itu Kalina pacaran sama Bezita, coy. Kenapa Bezita mau datang? Karena si Lina pacaran sama Bezita. Bezita ini mukalaf juga gitu loh. Dan ini saya punya nama aslinya, KTP-nya, fotonya juga ada di situ gitu. Jadi kenapa saya bisa di situ ya karena saya nemenin. Kenapa saya nemenin? Karena si Kak Lina ke Surabaya dia nggak punya kendaraan. Saya setirin. Win, saya mau ke sini. Oh, ini deket kantorku, Kak. Ya udah ke sana, temenin. Ya udah, ngobrol. Ketemu stafnya Pak Dosma Sijabat di situ. Jadi fotonya itu di kantor pengacara itu. Di Geraha Pena Surabaya. Gitu. Oke, makasih Bang. Aku sempat penasaran loh. Kenapa ya gitu. Cuman sekarang lah. Si Besita itu anak ininya juga. Dalam tanda petik anak rohaninya juga apa? Anak jasmani? Sorry. Ini jadi ingat ya, anak rohani itu ya anak rohani, bukan jadi jangan anak jasmani ya teman-temannya. Tapi aku mau nanya guys, emangnya koin bisa banyak dapat duit ya? Emang koin berapa dapatnya? Sampai masuk ke pengacara? Pokoknya ada lah.
pokoknya ada lah, makanya bikin orang lain. Tapi gini loh, nggak sesimpel itu, toh Kak Mi. Jadi gini, kalau orang udah jadi apologet, umumnya dia akan bikin channel YouTube, dia akan bikin komal sendiri, ya, dia punya fans fanatik, dia punya follower fanatik. Nah disitulah bisa dia jual proposalnya, dia mau ngapain. Dia mau bagi-bagi Alkitab, dia mau kasih orang panti asuhan, dia mau ngasih makan, dia mau urusan ini itu nanti otomatis akan ada ekosistem donaturnya sendiri terbuat di situ. Aku Gitu loh. pernah Bang, aku TF 500 itu. Pernah gara-gara katanya mau bagi-bagi Alkitab kan. Ya udah tersentuhlah hatiku ya kan. Tapi kok aneh aja, kayak ada yang ganjel aja. Siapa itu? Betul. Makanya mohon maaf ya, aku bukan Siapa? merendahkan para senior, ya. Kalian kalau sudah jadi apologet kan pasti udah bikin ekosistem yang bikin cuan sendiri kan. YouTube apa segala macamnya. Ya bukannya aku merendahkan para senior, tapi modus kalian tuh coba yang agak lebih kreatif gitu loh. Kayak gitu-gitu tuh sama aja kayak jual agama, ya nggak sih? Iya. Saya berani ngomong gini kenapa? Karena saya dari dulu tuh nggak rutin buka komal. Misalnya tiap hari buka komal, bahas ini nih. Nggak ada, saya numpang-numpang nih, kadang masuk ke roomnya Kak Grateful. Kadang Kak Grateful juga nggak ada, kadang Kicoy lagi nyanyi-nyanyi saya masuk. Si WK lagi. Kenapa? Karena saya ada kerjaan. Jangan jadikan apologet itu lapangan pekerjaan. Betul Bang, betul. Nah, sempat dia minta 10 juta itu. Terus aku Siapa? cerita sama LW. Terus aku cerita sama Romo kan, kayak gitu. Romonya, kamu kan nggak kenal gitu. Romonya ngasih tahu lah, jangan kayak gitu. Oh iya gitu. Karena bagi-bagi Alkitab untuk Islam gitu loh. Yang untuk orang yang nggak mengenal Tuhan kan, jadi kayak tersentuh, kayak oh iya ya, dia nggak mengenal Tuhan gitu kan, jadi apa salahnya berbagi sedikit gitu ya untuk Alkitab gitu, biar 1 atau 2 gitu ya. Itu dulu pikiran polosku guys, pokoknya bodoh kalian memang. Nah jadi kasih tapi ketagihan, minta lagi, habis itu Tuh. iya, Kalian mesti hati-hati. berhati-hati. Mohon maaf ya, saya bukan, ya teman-teman mungkin yang ada di circle saya, mohon maaf banget ya. Kalian mesti hati-hati sama apologet yang sudah mencantumkan Saweria lah, Dana lah, OVO lah, GoPay lah di dalam ininya, profilnya, dan tiba-tiba punya program-program yang aneh gitu. Mau ngasih buku, mau apa? Udah kalau mau ngasih buku, ngasih apa, kasih gratis sudah. Uang sendiri, nggak usah. Justru kalau kalian apologet, kalian cari duit, kasih gratis buat viewer kalian. Saya pun kalau ada buka apa-apa, saya pasti bilang, yang mau buku ini buku harga 9 juta, kalau kalian mau, japri saya kirim gratis. Nggak ada bayar. Ini kok malah dikit-dikit jual ini, apa, ini ada yang jualan mok. Dia berapologet tapi tiba-tiba jual cangkir. Apa hubungannya? Tiba-tiba mau ngasih anak jalanan. Loh, anak jalanan itu udah dipelihara sama negara, gitu loh. Jadi buat teman-teman di bawah, kalau kalian punya rezeki berlebih, mending kasih ke gereja, nggak usah kasih ke apologet. Apologet ini bukan tolak ukur. Saya pun tadi ada yang kritik. Saya kecewa lihat Bang Meta, lihat Agatha, lihat A, lihat B. Nggak apa-apa. Kalian kecewa sama saya nggak apa-apa. Yang penting saya tetap sama istri saya. Bukan berarti kalian meninggalkan saya terus saya kehilangan. Masa bodoh. Saya nggak live juga nggak apa-apa. Saya jalan-jalan asik-asik aja. Tapi kalau bukan saya yang ngomong kayak gini, siapa? Saya harap nih suatu saat ada orang yang mungkin lebih baik dari saya ngomongnya ya. Gitu. Dan ini tujuannya buat negara kita juga lebih baik. Bangsa kita lebih baik. Jangan bangsa pengemis. Udah makan susah, mau cari makan di dunia apologet lagi. Terus apa? Orang-orang yang dengerin khotbah kalian ya ujung-ujungnya yang
ujung-ujungnya apa? Jualan juga ujung-ujungnya kayak gitu. Terus kan aku mau nanggapin tuh yang bilang jangan begini. Masalahnya untuk anak-anak baru kan nggak tahu. Anak-anak yang baru terjun ke dunia apologet ini kan, aku kan di Jepang guys. Jadi kan nggak tahu juga tentang apologet gini, aku nggak tahu. Jadi apa ya, FYP apa sih ya? Kalau misalnya kita live gitu kan, scroll TikTok tuh. Nah, dari scroll TikTok itu baru kita kayak denger lah kayak bagus pengajarannya gitu kan. Pertama kan semua berawal dari pendengaran kan. Jadi benar-benar nggak tahu. Yang tadi yang bilang Paul Zhang, aku juga nggak kenal dia. Mungkin beda generasi entah apa, aku nggak kenal dia juga. Benar-benar makanya hati-hati banget lah untuk anak-anak baru yang baru terjun pengajaran-pengajaran kayak gini. Hati-hati banget lah. Untuk kalian yang hatinya juga lemah, nggak bisa dengar orang sedih atau apa, hati-hati juga. Nanti dimanfaatkan. Baru aja aku mau pasang Saweria besok di Bioko. Iya, kalau kalian punya ilmu, ya kalian pengen membagikan ilmu kalian, berikanlah itu gratis gitu. Berikanlah ilmu itu gratis gitu. Apakah Yesus dulu mengajar itu dia berharap untuk diganti dengan uang? Apakah para rasul juga begitu? Kan enggak. Rasul Paulus tuh kan aku bilang, emang Rasul Paulus makan dari mana teman-teman? Ayo, ada yang jawab. Rasul Paulus makan dari mana? Bekerja bukan? Kerja. Coba baca di Alkitab, dia jadi tukang tenda. Sebentar, aku buka ayatnya. Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Coba ada yang bisa bacain nggak? Kisah Para Rasul Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Kisah Rasul Para Rasul berapa bang? Sambil nunggu ya. Kisah Para Rasul berapa? 18 ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ini ya, pekerjaan Rasul Paulus apa? Tukang kemah kan? Tukang kemah. Tuhan Yesus saya tukang kayu. Tukang kemah. Yang bilang ngegokar aku mute ya. Nggak boleh gitu loh. Iya, dari ayat 2-nya itu Rasul Paulus tuh. Serius ini kita ngomong. Coba baca ayat 2-nya juga. Sorry. Sembarangan kalian ini. Di Korintus ini kan kopnya Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilia istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Lalu ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi, asal buka mulut, asal congor doang, ngaco lu. Demikian tadi kamu ini yang dimana baku hantam dan Kristen ini saling buka buruknya ya. Yang aneh sih Kristen yang ada di tempatnya botak itu ya, mereka menghina-hina Islam, katanya yang sering menyebar data itu Islam, padahal tidak. Yang menyebar foto-foto, menyebar data-data itu adalah mereka sendiri ya. Mereka lempar batu sembunyi tangan, padahal si Metatron itu ataupun si Ewin yang menyebar, tapi yang lainnya kesurupan katanya Islam memang asli. Kalau seandainya berdekatan itu betul-betul lah menghina umat Islam luar biasa, menghina Nabi luar biasa.
Betul, kalau seandainya pun berdekatan, betul, demi Allah, saya sikat itu, ya saya habisi itu, betul. Mereka yang berkelahi, mereka yang berzina, mereka yang berebut donasi, mereka yang saling iri, umat Islam dibawa-bawa, umat Islam pula yang disalahkan, itu memang itu geram saya. Iya, kalau sudah mereka menguap mulutnya itu bikin jengkel. Iya, memang mereka ini tidak punya otak, itu otaknya tidak dipakai. Andai pun berhadapan-hadapan itu saya sikat itu. Betul. Baik, kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.